Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 19 November 2021. Oke, ini merupakan hari terakhir di minggu ketiga dan sesuai dengan prediksi saya bahwasanya market ada chance besar untuk koreksi. Jadi ya harusnya teman-teman yang tonton udah prepare. Walaupun tetap setiap market merah ada aja yang naik ya, cuman kan kita nggak selalu terus-terusan bisa buy emiten yang setiap harinya naik gitu ya. Jadi berproses ya, ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman dalam, apalagi kita main swing ya, kita nggak bisa banget expect dia langsung naik ya. Kalau teman-teman yang swing trader itu berproses naik turun cuman arahnya jelas, kecuali anda seorang scalper, super scalper, ini nggak gerak langsung cut loss, ini nggak gerak langsung cut loss gitu. Jadi menentukan gaya trading anda juga penting ya. Nah, lalu lanjut aja, kita mungkin bahas ke kita punya trade down dulu gitu ya. Kita punya trade down hari ini ada satu aja ya, dengan banding cut lossnya tidak ada, alhamdulillah. Walaupun ada 1-2 yang posisinya agak sedikit di support ya, cuman masih belum kena batas stop loss. Nah, kios kemarin kita rekom di tanggal 17 November, nggak perlu dicek karena kios pun closing kemarin itu di 720 ya. Makanya dia sempat ditarik ke 710, 715 gitu ya. Lalu highestnya untuk kios di 795. Jadi bisa dihitung kurang lebih sekitar 10% profit maksimal ya. Ya, cicil-cicil santai dan berakhir profit. Nah, lalu buat yang mau join VVIP silakan ya, biar ada insight-insight, dapat info-info. Dan di VVIP kita akan sering banget bahas IPO, karena sampai akhir tahun nih ya teman-teman, ini yang bahas apa IPO ini akan banyak sekali gitu ya, akan banyak sekali yang ikut IPO gitu. Saya lihat listnya masih ada mungkin 40 sampai 50-an sampai akhir tahun. Jadi bisa dibayangkan bursa efek kita kejar target, dan kita di VVIP kita ada rekom IPO. Jadi kita nggak ikut semua IPO, cuman ada beberapa IPO yang mungkin dalam tanda kutip layak dan aman untuk kita keep. Dari awal project ini jalan sekitar 1-2 bulan yang lalu, alhamdulillah semua rekom IPO kita sukses. Ya, meskipun profitnya kecil atau besar tapi sukses. Gitu ya. Alhamdulillah per sekarang win rate masih 100%, karena memang basically IPO minimal first day ARA ya, atau minimal first day naik gitu ya. Kecuali si kemarin siapa, GTSI. Ya itu beda cerita lah, karena kasus, ada rumor-rumor kasus dan sebagainya. Tapi lebih dari itu overall sebenarnya masih aman. Ya, lebih dari itu overall aman. Oke. Nah, lalu berikutnya kita lanjut aja ke pembahasan market. Ya, nggak perlu lama-lama gitu ya. Nah, hari ini ada outflow lagi dari asing. Outflow yang menurut saya cukup besar gitu ya. Infonya ke second liner kayak LPPF, MAPI, BTN, PAMG, DMMX, Bank gitu ya. Dan distribusinya BBCA, BBRI masih overall di distribusi, dan ini jadi sinyal yang kurang bagus bahwa market agak ngestak ya, karena kalau posisinya di resisten dia udah 2 kali nggak mampu breakout. Nah ini kritis ya, dan balik lagi change-nya ya dia kesini dulu ya, dan prediksi saya mungkin mentok turunnya ke sini aja sih ya, di sekitar 6.500. After itu ya mungkin dia akan membal lagi gitu. Tapi outlooknya kalau memang terbukti market nggak mampu bertahan di atas 6.650 ke atas ya, atau dekat-dekat 6.700 ya, arahnya akan ke bawah. Nah ini harus cek besok nih ya, apalagi dia sampai buat low baru. Nah ini support kecilnya di sini per hari ini ya, per sekarang ini support penentuan ya, support penentuannya di 6592 atau ya di 6.600 lah kalau kita ngomong bulat. Jadi dia nggak boleh buat low baru. Kalau market amit-amit besok Jumat buat low baru ya, targetnya turun lagi. Nah kita harus hati-hati tuh, harus bongkar-bongkar, atur alokasi dana biar nggak over gitu ya. Nah lalu berikutnya overall oke sih ya, sektor-sektoral juga masih oke ya, paling gorengan-gorengan juga yang masih on. Nah sisanya kita akan masuk ke pembahasan requestan ya. Oke, yang pertama BBKP.
Oh iya, BPKP kan memang udah saya bilang ya kalau udah cuan lepas aja gitu. Jangan jangan asumsi kayak Yellow di arah 2 hari 3 hari. Karena dari awal kan di dump, berarti kan memang ada yang mau distribusi, makanya agak nggak mulus lah untuk jangka pendek. Tapi after RI patut diperhatikan ya arahnya kemana. Minimal secara teori ya dia harus balik 400 gitu ya. Dan ini udah after Rekizu, dia belum balik 400 ya masih sideways. Cuman kalau Anda yakin dengan prospek BBKP, tebus aja karena itu murah di 200. Ya, jadi Anda average down di 200 atau Anda beli R-nya nanti Anda tembus. Gitu. Sebenarnya sama aja sih, tapi ya worth it lah. Ya, worth it. Nextnya PNBS. Ya, oke, PNBS ada volume spike gitu ya. YP saya juga nggak tahu ini YP siapa, buy hampir 1,2 juta lot. Cukup besar dan bagus ya, breakout gitu ya, meskipun belum confirm, tapi dengan fall spike seperti ini harusnya udah bisa jadi sinyal untuk kita bisa follow up. Nah, kalau dengan asumsi dia breakout ya, maka target nextnya jelas di sini ya, first targetnya di sini, atau kalau kita tarik garis first target di 105 sama moving average 200 di sekitar 110. Nah, inilah target 1. Ya, arahnya ke sana. Bagus, bisa dipantau. Bandarmologi BP per today ya. Bandarmologi BP per today. Wah, ini repo ini. Ya, repo ini. Ini repo. Jadi kalau nemu repo kayak gini fokus ke chart aja. Ya sama, BP belum jebol 57, belum lanjut menurut saya. Ya. Saham repo apakah bisa diketahui bentar lagi Akum? Sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa, tapi Anda akan pusing gitu. Karena Anda kalau saham-saham repo kayak contoh Bull ya. Bull ini dari dulu II terus Akum. Dari dulu. Nggak tahu, saya juga bingung dia ngapain ya nih kalau Anda nggak percaya ini. Oh, tapi Mirai cuma bisa sampai 3 bulan ya. Nah, contoh 3 bulan. Akum 70 juta lot. Anda bayangin. Akum 70 juta lot. Bull. Ya, tapi sahamnya nggak gerak-gerak. Nah, ya jadi nggak ada guna juga kita tahu dia Akum atau enggak. Karena ya repo dijaga banget harganya. Oke, lalu next runs. Wah, udah lama ya nggak pantau. Udah low risk ya. Kalau Anda mau spekulasi bisa sih gitu ya. Kuncinya tetap jadi pelajaran IPO jangan kejar di atas. Itu aja kuncinya. Nah, stop loss 296 300 kalau mau. Ya untuk runs. Lalu nextnya CPRO, no comment. Ya ini masih di push terus gitu ya. Keluar berita juga dapat suntikan dana dan sebagainya. Bijaknya kalau Anda mau copet ya besok main ketat gitu ya. Tapi kalau udah masih pegang dari harga bawah ya trading stop aja. Nah, mungkin saya bisa bantu kasih supportnya ya. Jadi di sini ada beberapa support kuat gitu ya. 107 sampai 109. Nah, ya di sinilah batas stop lossnya kalau Anda mau buy ya gitu. Kalau dia breakout lagi 118 ya lanjut lagi harusnya. Cuman bijak gak kita kejar dengan chart seperti ini. Bank Mini masih menarik, masih ya. BBB masih lanjut gitu ya, masih cuan keras gitu ya bagi kita di VVIP. Tris overall oke, bertahan hari ini membal di EMA 13, overall good, bisa dipantau, cuman Tris ya agak tipis aja sahamnya. Tapi overall oke. Ya masih bagus, bisa di follow. Nextnya BRMS, kalau Anda dulu di Instagram saya udah bilang bahwa ada satu emiten yang mana MG-nya akum terus, yaitu BRMS. Nah, besok RUPS kalau nggak salah, jadi kita tinggal tunggu aja besok gimana kelanjutannya. Secara swing dia udah bagus ya, meskipun closingannya agak sangat disayangkan aja sih. Tapi udah oke lah. Ya, dia udah oke, udah komitmen. Ya, cuman BRMS tuh berproses naik turunnya. Ya, naik. Nah, ini berproses. Nah, mungkin besok dia akan correction dulu 1-2. Nah, nanti kita cicil lagi di bawah. Gitu ya. Jadi BRMS itu berproses. Lalu nextnya MAPI membal di area support today. Ada chance technical rebound, besok bisa dipantau kalau marketnya rebound juga. Batas di 800 ya, di atas 800 masih ada chance. Mari lagi uji support ya, agak kurang bagus kalau jebol 420 Anda bisa batasin dulu di sana. Nextnya BBYB no comment, tinggal trailing stop aja ya. Biasanya kalau chart kayak gini ada potensi lanjut lagi. Ya, ada potensi nih, apalagi kalau masih mendukung BK, terutama BK ya, BKMG-nya masih akum, saya rasa masih kuat. Cuman bijak gak kita kejar di atas, gitu aja. CSIS juga overall masih oke. Ingat CSIS bukanlah tipe emiten yang up, dia up
sideways up, sideways gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sideways, lanjut naik lagi, sideways, lanjut naik lagi. Jadi apa namanya? Kalau mau beli ya beli pas sideways. Gitu. Sementara ya stop lossnya di 160 masih bagus, cuman ya kita di VVIP tuh udah tinggal trailing stop. Jadi kalau amit-amit diguyur, teman-teman yang beli di atas cut loss, kita mah masih profit puluhan persen. Bahkan saya per closing sekarang 68 profit 70%. Ya, profit sekitar 70%. Ya, ini tinggal tunggu beggar lah ya besok kalau ARA gitu ya. Atau nggak perlu ARA, dia naik 20% aja. Ya, naik 20% nih udah beggar saya. Gitu ya. Let's see lah, let's see. Oke, lalu nextnya PNBS sudah dibahas. Bola hari ini gagal breakout 800 ya, dia berarti akan retest lagi gitu ya. Sayangnya dia akan retest lagi untuk bola. Cuman batasi nih ya, ini kan dia udah kebentuk support ya. Ya batasin, sementara dia range-nya agak lebar ya, karena pergerakannya fluktuatif. Jadi range-nya sekarang di 700-800. Nah, Anda kalau mau spekulasi buy ya tunggu di 750 ke bawah aja. Kalau dikasih itu lebih bagus, karena range-nya lebar. Kalau range lebar, Anda beli di atas 750 ke atas ya resikonya masih cukup tinggi. Gitu ya, lalu next-nya Medco. I don't know, tapi Medco hari ini tiba-tiba auto reject. Ya, saya nggak tahu nih ada apa. Coba kita cek mungkin dari trading economics ya. Dari trading economics kayaknya harga komoditinya sih ya. Tapi harga komoditinya turun normal sih. Saya nggak tahu ya. Coba kita cek. Yang jelas ada distribusi gitu. Dan I don't know, jujur saya nggak tahu nih kenapa. Tapi secara teknikal nih breakdown. Ya, jadi indikasi yang kurang bagus. Oke, nanti kalau Anda tahu infonya atau saya tahu infonya, nanti saya share di grup Telegram aja. Lalu nextnya MITI. Ya, saya udah recall juga MITI di VVIP. Saya bilang udah TP aja. Sama kayak ILS kan, polanya tuh sama. Tapi entah kenapa tetap ada aja yang beli di 320. Nah, ini kalau nggak percaya kita cek nih. Banyak yang beli. Banyak. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya. 5.065, nggak usah 320 deh. Satu tik di bawahnya ada yang beli 65.000 lot, 87.53 nih, bayangin. Ya. Wah, ini aduh, saya udah no comment kenapa masih terus terjadi. Ya, polanya sama, mungkin akan kayak ILS aja, nah lihat ILS ya mirip-mirip mungkin. Ya, cek-cek aja besok atau lusa. Kita atau di hari Senin berarti ya. Nah, untuk ILS juga kan membal-membal nih after tutup gap. Nah, ini kalau Anda tonton morning briefing kemarin udah tektok 2 kali, udah lumayan. Ya, cuma MITI enakan dia ARB 2 sampai 3 kali, 1 sampai 2 kali lagi sih baru oke. Gitu ya. Lalu nextnya Aces, no comment ya, Aces no comment. Tapi dari chart harusnya besok ada change untuk technical reboundnya minimal ke sini lah, ke 1400. Ya minimal dia akan take bond ke 1400. Lalu HKMU jadi as long as yang sudah saya cerita juga bahwa HKMU ada YP yang akum, today ada CC dan MG juga, overall bagus. Dan seperti yang saya bilang, HKMU dengan kinerja performance-nya harusnya nggak boleh lama-lama di 50 gitu kan. Dan ya dari technically jadi bagus sih. Dia breakout, dia punya trendline minor yang selama ini nggak berhasil ditembus dengan ada fall spike juga. Tentunya kalau Anda perhatikan volume dalam dari awal dia IPO ya, HKMU ini belum lama IPO ya di 2018. Nah, kalau Anda perhatikan ya, kalau besok dia transaksinya hampir 7 juta lot lagi, ini sudah menyusul atau volume minggu ini ya, kalau besok minimal transaksi dia 4 juta lot, itu volume terbesar dia sejak IPO. Volume mingguan terbesar sejak IPO. Jadi bisa bayangkan ada fall spike, ada akum, ini justru jadi menarik banget menurut saya. Nah, cuman balik lagi, HKMU kan banyak yang nyangkut. Ya banyak, investor banyak bandar yang nyangkut, termasuk saya ada di 74. Karena saya masih yakin dengan performance-nya sebenarnya. Nah, kuncinya di 73. Ya sekitar 73, 72, 74 ini ada resisten bertepatan dengan EMA 200. Ya, nah, menariknya kalau ini sampai di breakout, ini akan reversal trend banget. Ya, jadi mungkin saya berpikir skenario dari para bandar besar yang kita retail nggak mungkin tahu, di dump benar-benar sampai ke 50, retail habis gila-gilaan cut loss di sini, bandar serok dari 50. Habis itu dia goreng gila-gilaan ke 100, dia udah bigger. Nah, apalagi
Q3 nggak tahu ya, Q3 HKM udah keluar belum ya, coba saya cek. Kayak belum ya. Oke, Q3 HKM itu udah lossnya udah menipis. Ya, dia udah mulai mau memperbaiki kinerja, apalagi nanti Q4 keluar dia ternyata positif. Wah, itu akan jadi turnaround banget. Gitu ya, ada bandar masuk, technical oke, fundamental oke, itu menarik. Nah, jadi price actionnya di sini. Cuman mungkin nyantu-nyantu sini akan ada drama-drama dulu. Gitu. Tapi overall ya HKMU masih pegang saya. Ini nyangkut ke gocap saya biarin karena ya saya ada memiliki keyakinan seorang investor, value investor melihat prospek, ya spekulasi keep nggak apa-apa, cuma tetap pakai uang dingin. Menarik nih, HKMU sebenarnya masih menarik untuk diperhatikan, cuman kita tinggal main positioning aja. Ya untuk agro masih retest, oke 2 hari dia nggak balik, nah ini bisa spekulasi. Ya, kan saya udah bilang kemarin, nah kalau kayak gini besoknya dia naik nih. Nah Anda kalau udah beli kan, tadi agro sempat naik lumayan ya, sempat naik lumayan, 4% kan lumayan. Gitu ya, jadi di atas 2200 masih good banget. Apa ada cara bedain bandar memang take profit atau hanya ngusir? Sebenarnya ada ya, dan di setiap saham pola bandara itu beda. Contoh, saya kasih contoh CSIS. CSIS itu bandara AG, BK, ya contoh AG ya. AG dia jual barang gitu ya, tapi sahamnya dinaikin. Jadi istilahnya tuh markup distribution. Jadi dia pasang di over sambil perlahan di push. Nah mungkin itu broker kanan si BK. Jadi BK nya nggak HK CSIS ya, di over itu lot jualannya si AG. Nah jadi retail kita terpaksa HK makan barengnya si AG. Nah ketika udah selesai, si BK nya yang guyur di harga tinggi. Di bawah AG udah standby lagi antri. Itu di CSIS. Tapi di saham lain polanya beda. Ada yang memang guyur sampai habis. Ada yang guyur habis itu buyback lagi, guyur lagi, buyback lagi. Jadi caranya Anda harus kenali dulu karakteristik tiap sahamnya itu gimana. Bandarmologi BRMS akum. Ya, ini udah nggak usah ngomong lah, MG akum terus. Ya, MG akum terus. Untuk Becip, bandarmologinya kayaknya udah mulai banyak bandar yang TP sih ya, wajar lah, udah naik signifikan. Tapi saya no comment, masih ada chance, mungkin aja mau di-push terus. Ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, tapi bijak gak kita kejar harga di atas? Itu kan jadi pertanyaan. Tapi overall ya masih oke. Cuman enakan dia correction 1, 2, 3 candle baru naik lagi tuh lebih sehat. Mika wah tadi hampir mau breakout ya. Tadi hampir mau breakout tapi kepentok lebih tepatnya. Ya 2430, 2450 ada resisten. Sayangnya dia belum breakout. Kalau breakout sih bagus, tapi sayangnya belum. Ya jadi kalau belum ya kepentok sideways lagi. Cuman udah bisa diperhatikan ya, karena udah mulai ada candle spike seperti ini, jadi udah bisa masuk watchlist. Lalu nextnya Wika, Windress hold, oke. Ya, Wika hold untuk Windress oke. Batas di 1200. Aceh sudah, bola sudah, Becip sudah, Is juga masih sideways. Ya ini juga kemarin-kemarin emiten favorit kita ya. Masih sideways dengan range pergerakan 100 sampai 91. Jadi dia bergerak di range itu aja. Menarik kalau bisa sustain minimal di atas 102 ke atas. Ya. Agak serem kalau dijebol 91 ke bawah. Nah, tinggal Anda atur positioning aja. Ya dia sideways ini. Di range yang sempit dia sideways. Gitu ya. Lalu nextnya BRMS sudah targetnya ya, mungkin buat yang belum tahu target swing BRMS kan first udah capai nih di sekitar sini ya. Tadi udah capai lah. Jadi 113-an. 113. Nah, next target ya di sini. 120 ke atas. Tercapai gak? Secara swing harusnya tercapai. Ya cuman berproses, naik turun gitu, nggak ada istilah naik. Ya. Nah, nextnya yellow for information aja, yellow after dia gap lagi, ya turun lagi, maka dia sudah turun hampir berarti 7%. Udah hampir dekat-dekat sini ya. Udah hampir dekat-dekat gap terakhir. Nah, kalau teorinya seperti ini, maka besok yellow sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya, belinya tetap ARB Hunter aja, itu lebih bagus. Oke? Nah, ini menarik lah ya. Yellow kayak saya kasih contoh lagi BNBA. Ini kalau besok ARB satu kali lagi bisa spekulasi dilirik. Ya, bisa spekulasi. Cuman detail ARB Hunter ya saya nggak jelasin di sini, teman-teman ya. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kita kalau di STHC kemarin saya udah jelasin tuh teknik ARB Hunter gimana.
Oke. Lalu nextnya DGNS. Hari ini tiba-tiba ARB, saya juga nggak tahu kenapa ya. Kayaknya ada bandar yang jualan. Tapi sebenarnya dari outlook lain, ya ini kan sengaja di push ya. Karena overnya di 785. Jadi ada yang YP malah ya. Ada yang sengaja cut loss. Dia banting. Buang barang. Nah biasanya kalau kayak gini biasanya nih. Ya biasanya kalau banting barang kayak gini besoknya rebound. Ya itu yang pertama. Lalu poin kedua, DGNS tuh setiap deket-deket area support kuat membalik kencang. Nah justru jadi kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang mau spekulasi buy on weakness karena udah murah banget di 720. Oke, lalu nextnya Mitratel nanti saya akan bahas di morning briefing hari Senin aja. Lalu IMJS no comment ya, masih no comment. Dia hari ini technical rebound aja. Dia belum balik 480 ke atas, kayak masih berat sih menurut saya. Ya dia harus balik 480 ke atas baru oke. Lalu BCIC juga sama. Ya dia hari ini buat inside bar lagi lebih kecil. Menarik sih ya. Mungkin kalau misalnya Senin nanti atau hari Jumat ada pergerakan dari bank-bank ini bisa dilirik nih BCIC. Nah tinggal stop loss aja nih. Stop loss misalnya 280. Ini kan udah kebentuk support ya. Jadi jebol 280 cut loss gitu. CPRO udah ya, happy profit buat yang pegang. Saya sih nggak pegang sama sekali gitu. Tapi beberapa member VVIP saya pencopet ya pasti ada. Saya copet ada, cuman nggak buy and hold gitu ya. Karena saya nggak tahu polanya, saya jarang pantau CPRO, jadi ya profit saya bukan di sini. Bagi yang pegang ya selamat. Dan realistis, jangan over greedy juga ya, minimal pasang trailing stop sambil cicil jual bertahap. Lalu BRMS juga sudah, MTDL outlooknya masih sideways aja sih di range 34 ya. Range 34, 37 masih berputar di sini. Untuk MTDL masih konsolidasi. Anda mau cicil-cicil beli ya silakan. Ya jebol 33 atau 34 cut loss. Agro masih oke, arahnya masih bagus ke atas. Nah, udahlah ya, saya rasa cukup untuk requestan ya. Saya tadi kasih watchlist aja. Yellow BNBA bisa spekulasi dipantau. Ya besok yang ARB. Cuman bukan berarti besok langsung beli. Lihat sikon. Ya buat teman-teman yang udah ngerti ARB Hunter, tau lah maksud saya. Oke ya. Jadi bisa dipantau buat teman-teman semua. Lalu sisanya gorengan-gorengan aja sih. Cari yang merah-merah, posisinya di bottom. Anda bisa spekulasi. Oke. Sisanya di VVIP. Ya di grup Telegram free kami, di Instagram dan juga di mobile apps. Anda ikutin aja, follow dan download. Saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.